Natmoy, Ya. Iya. udah jadi rahasia umum gak sih kalau katanya anak-anak tuh lebih sensitif sama hal-hal gaib, ya kan? Atau lu juga sering dengar cerita mungkin ya, ada misalkan orang tua yang ngelihat anaknya lagi bengong, ngeliatin satu titik terus nanya, kamu ngeliatin apa? Terus jawaban mereka tuh kadang ya aneh-aneh, Iya, iya. ngeliat nenek-nenek lah, ngeliat makhluk gaib lah, apalah. Gue nggak tahu sih apakah memang itu emang anak kecil defaultnya tuh bisa ngeliat hal gaib atau enggak ya. Ya kalau kita bertiga sih gue yakin emang nggak bisa kan. Cuman mungkin emang banyak juga anak kecil yang dari dulu itu udah ngeliat hal-hal gaib yang sejelas itu gitu loh. Iya bener Bi. Bahkan gue juga punya cerita. Ada anak kecil yang dari umur 6 tahun, dia tuh gak cuma ngelihat makhluk halus, bahkan dia tuh juga bisa nyentuh makhluk halus itu. Wow. Nah nanti gue ceritain ya. Lo mulai duluan Bi. Ini cerita sebut aja dari Cal ya namanya. Oke. Dari sebuah dusun di salah satu daerah Kabupaten Tapal Kuda di Jawa Timur. Dan by the way ini nama samaran dia. Dari awal dia ngirim cerita ini. Cal ini. Cal, Oke. yes. Jadi dari awal Cal itu pindah ke dusunnya dia ini nih, dia sering banget rewel ke nyokapnya. Katanya dia nggak mau tinggal di situ. Terlebih lagi karena saudara-saudaranya dia itu selalu nyeritain kisah-kisah serem. Jadi bukan rasa nyaman yang dia rasain, tapi malah ketakutan di dusun itu. Oke. Sebetulnya dusunnya tuh nggak beda dari dusun-dusun lain. Suasananya tuh awalnya tentram. Banyak banget tempat-tempat buat belajar agama. Ada masjid besar. Tiap RT juga ada musola. Ada pesantren, ada madrasah, ada juga TPQ di situ. Tapi di balik itu semua ternyata dusunnya Cal ini banyak nyimpen kisah serem, mitos, sampai keyakinan yang masih diceritain sampai sekarang. Mulai dari mitos Watu Lumbung. Jadi ada sebuah batu besar purba gitu di dusunnya dia. Ada randu bengkong, pohon randu bengkok, bekas WC umum yang gak kepake, pemandian lama, mata air kuno, jalur tengkorak, tempat kejadian kriminal pembunuhan dan gantung diri. Tuh ada semua di dusunnya dia. Anjing, ngeri banget ya. Dari kecil cerita-cerita itu tuh udah nempel di ingatannya si Cal ini. Sampai ada satu ketika waktu masuk di bangku SMP sekitar tahun 2005-2006, sekitar 1 bulan sebelum bulan Ramadan, ada sebuah kejadian menghebohkan di dusunnya dia ini. Dimulai dengan munculnya suara-suara misterius yang kejadian di RT 3. Nah, lokasi RT 3 ini tuh emang lebih dalam di dusunnya ini. Beda sama RT 1 dan RT 2 yang deket sama jalan desa dan jalan raya antar provinsi. Nah, akses untuk menuju ke RT 3 ini pas itu tuh masih minim penerangan. Beberapa rumah warga bahkan masih bersebelahan sama sawah, kebun, dan bekas hutan zaman dulu lah. Nah, awalnya ada berita muncul suara-suara aneh gitu, yang konon diduga berasal dari RT 3. Nah, suara-suara ini tuh macam-macam, mulai dari suara bayi nangis, suara anak kecil, sampai suara orang dewasa tuh minta tolong. Nah, awalnya warga RT 3 ini nggak ngehirauin kejadian itu. Sampai pada akhirnya suara-suara itu hilang, tapi justru mulai bermunculan penampakan yang ganggu sebagian orang di sana. Salah satu yang jadi korban ini temannya Cal, namanya Fandi. Abis pulang sekolah, Fandi ini tidur di ruang tamunya dia, karena dia kecapean dan ngantuk. Waktu itu dia heran, kenapa kok di rumah dia sepi banget. Adek sama ibunya juga gak ada sama sekali nih di rumah. Karena ngantuk, dia tidur. Dan tiba-tiba dia kebangun karena dia ngedenger suara pintu rumahnya tuh kayak dibanting. Iya. Tapi tiba-tiba pas Fandi bangun, dia gak bisa gerak sama sekali Moy. Karena dia ngelihat ada 2 sosok yang lumayan gede lagi ngehadang dia di pintu. Itu dia shock banget. Sampai akhirnya Fandi tuh pingsan, gak sadarin diri. Dan dia tuh baru sadar pas ibunya teriak bangunin Fandi, sambil nanya, Fandi kenapa? Fandi ceritain lah semua yang dialamin, apa yang dia lihat pas itu. Tapi 2 sosok yang tadinya ada itu udah gak ada sama sekali. Nah, RT 3 tuh mulai geger. Cerita Fandi kesebar, ada yang percaya, ada yang enggak. Ada yang nanggep Fandi juga ya kecapean doang kali. Tapi kejadian itu tuh gak berlangsung lama Moy. Karena ternyata teror itu tuh lanjut. Di besok-besok harinya, beberapa tetangga Fandi tuh mulai ngalamin kejadian yang sama. Mulai dari suara
sampai ada penampakan yang muncul ngehantuin mereka. Ya. Oke. Nah salah satunya nih, ada ibu-ibu, sebut aja namanya Bu Imah ya. Pas malam-malam dia tuh pengen ngambil wudhu di sumur belakang rumahnya. Tiba-tiba dia dikejutin ada suara yang manggil dari arah belakang, manggil dia. Tapi dia ngerasa nggak mungkin ada suara itu manggil dia, karena suara yang dia kenal itu asalnya dari suara temennya dia yang udah meninggal. Nah beberapa orang juga mulai ngedapetin gangguan tuh, kayak kaca rumah tuh dihantam sama benda, ada suara ular yang jatuh ke atap rumah, dan muncul banyak sosok-sosok besar berbulu gelap. Nggak ada yang tahu kenapa teror itu mulai muncul, dan yang lebih ngekhawatirin lagi, nggak ditebak nih siapa yang bakal kena teror tersebut, karena random banget. Setelah sebelumnya itu semua cerita di RT 3, gangguannya tuh mulai nyebar ke wilayah RT 2, dan intensitasnya atau semakin sering lah kejadian si teror-teror hantu ini. Beberapa rumah warga di RT 2 juga ikut dapet teror, termasuk rumah tetangganya Cal, namanya almarhum Bapak Nam. Oke. Jadi Bapak Nam ini dia tuh pedagang di pasar, dan dia dagangnya tuh malam-malam pakai mobil. Nah kejadian itu terjadi pas malam-malam sebelum si Pak Nam ini berangkat ke pasar. Nah mobilnya Pak Nam ini tiba-tiba nyala sendiri Moy. Klaksonnya berulang kali bunyi, padahal nggak ada yang nyalain mobil. Dan itu tuh ngebikin seisi rumahnya Pak Nam ini kebangun. Nah kejadian-kejadian ini tuh bikin Cal makin takut sama dusunnya dia. Dia ngomong ke bokapnya kalau dia tuh makin gak betah gue tinggal di situ. Tapi bokapnya Cal ini ternyata udah punya tindakan pencegahan lah. Jadi bokapnya Cal ini yang juga seorang penasehat musola, itu tuh udah musyawarah sama pengurus musola lainnya dan minta bantuan seseorang. Nah kebetulan salah satu anak perempuan Bapak Nam, itu namanya Mbak Isti, itu kenal sama seorang Gus gitu, karena pernah belajar agama dan kenal sama orang-orang di pesantren terdekat. Nah Gus ini asalnya dari pesantren di kabupaten atau kotanya si Cal ini. Jadi rencananya adalah ada hari di mana dilakuin dalam tanda kutip pembersihan, dan itu akan dilakuin di dusunnya si Cal ini. Oke. Nah di hari yang udah dijadwalin itu, si Gus ini bawa asistennya 2 orang. Mereka ngumpul di rumahnya Bapak Nam dan ketemu sama pengurus-pengurus musola. Terus si Gus ini mulai ngedata tuh dan ngedengerin cerita-cerita orang-orang yang udah ngalamin teror, termasuk si Fandi, temannya Cal ini. Setelah semuanya udah jelas, terus si Gus ini nyiapin lah rencana serta minta beberapa perlengkapan. Nah Gus ini minta untuk disediain wilayah yang cukup lapang gitu untuk ngelakuin upacara atau ya kegiatan pembersihan inilah. Dia juga minta bantuan para warga yang dirasa tahu tentang hal-hal semacam ini. Tujuannya biar orang-orang yang berani atau ngerti untuk hal-hal kayak gini, istilahnya tuh bakal mancing para makhluk-makhluk gaib ini untuk ngarahin ke tempat si pembersihan ini. Jadi mancing buat ke lapangan gitu lah. Nah salah satu pengurus musola itu nyaranin pakai aja nih lapangan bola di belakang komplek gudang air mineral buat digunain sebagai area pembersihan ini. Udahlah, Gusnya setuju. Terus datang ke tempat itu, diikutin beberapa pengurus musola ke sana. Nah, yang ngebikin kaget adalah ternyata rencana pembersihan ini awalnya kan cuma diketahui sama Gus, terus beberapa orang yang ngasih data tentang mereka yang pernah kena teror dari makhluk ya, sama pengurus-pengurus musola kan. Tapi ternyata yang bikin kaget adalah rencana pembersihan ini tuh udah diketahui sama banyak orang. Jadi pas ngelakuin acara, upacara atau kegiatan pembersihan ini, banyak banget masyarakat tuh datang ke sana. Bahkan yang datang tuh nggak cuma satu dusun, tapi dari desa-desa lain juga datang. Termasuk anak-anak dari wilayah desa lain itu tuh datang ke si lapangan pembersihan ini. Buat nontonin doang gitu kan? Buat nontonin doang. Ganggu sih sebenarnya. Nah, pengurus musola lain juga, sebut aja Pak Fikri, itu ngewanti-wanti warga. Kalau misalkan mau ikut, syaratnya tuh mereka bersedia buat jadi pagar gaib, dan orangnya tuh harus umurnya di atas 17 tahun, laki-laki dan kuat. Jadi mereka tuh ditugasin buat ngelilingin si Gus ini dan jaga-jaga sambil terus berdoa. Karena dia khawatir nih, kalau misalkan yang lihat tuh anak-anak belum cukup umur, bener kata lu Moy, ya nanti repot soalnya kan. Karena ya menurut mereka acara pembersihan ini tuh sakral dan emang gak main-main gitu lah.
Termasuk Chal nih. Dia juga dilarang sama nyokapnya karena ya dia masih di bawah 17 tahun kan. Jadi yang ikut proses pembersihan ini cuman bokapnya Chal. Chal sama ibunya itu di rumah. Nah tapi karena udah penasaran banget, akhirnya Chal ngebohong nih ke ibunya kalau dia tuh mau pergi ke rumah temennya. Temennya namanya Ramada. Baru dari situ sampai di rumah temennya nih, si Chal ini pergi ke tempat pembersihan ini. Setelah dia rayu-rayu ke nyokapnya, bisalah dia pergi nih sama temennya ke rumah si Ramada ini. Nah sampai di rumahnya Ramada, mereka berdua tuh ngendap-ngendap lewat pintu belakang. Mereka jalan menuju ke area sawah yang gelap dan mereka ngeloncatin jalan, langsung lari tuh turun ke area lapangan bola. Nah sampai mereka di sana, mereka berdua kaget banget Nat, Muy. Karena ternyata posisi pagar gaib yang tadinya udah direncanain itu berantakan. Asumsinya mungkin kalau misalkan bikin pagar gaib, entah itu lingkaran atau mereka dempet-dempetan gitu ya. Ini tuh udah orang-orang udah pada pencar-pencar. Ada yang masih di area pembersihan itu, tapi ada juga yang udah jauh dari sana. Ada yang masih berdiri dan ada beberapa yang kelihatan duduk. Pokoknya udah nggak kayak seperti mereka bikin pagar lah. Nah usut punya usut, pas ditanya, katanya proses pembersihan ini tuh dimulai dan para pagar gaib itu ngedeket untuk ngurung makhluk-makhluk itu. Nah ternyata banyak makhluk-makhluk yang berontak. Sampai ada beberapa pria atau bapak-bapak nih ya, itu tuh nggak kuat. Bahkan makhluk-makhluk yang nyerupain anak kecil tuh kayak nabrakin mereka gitu loh. Formasi mulai berantakan, beberapa orang juga kelihatan mulai ngalamin gangguan, sampai perlu ditolong dulu. Nah Chal tuh ngelihat si Gus ini lagi dalam proses pembersihan lah. Nah Gus ini kelihatan dikelilingin sama bapak-bapak yang masih sanggup jadi pagar gaib. Nah di proses itu beberapa kali kain putih tuh yang disiapin sama Gus kelihatan kayak mau terbang gitu. Dan satu ketika Gusnya juga sempet kayak orang dipukul gitu loh. Terus kelihatan si Gus ini kayak malingin wajahnya sambil terus doa dibantu sama dua asistennya ini. Si Chal ini bilang si Gus ini kelihatan kayak lagi masukin sesuatu ke dalam beberapa botol kosong. Di akhir proses pembersihan ini, Gus minta orang-orang yang ada di situ tuh doa bareng. Dan yang paling dirasain sama Chal adalah di situ hawanya panas banget Nat, Moy. Semua orang berkeringat, panas yang nyelekit, entah apa yang kejadian gitu ya. Padahal mereka kan lagi di area terbuka, terus malam-malam. Dan kata Chal tuh padahal anginnya kenceng, tapi rasanya tuh panas banget di sana. Chal nggak dengar banyak hal. Yang Chal denger itu si Gusnya bilang kalau dia tuh nggak mampu buat nangkep semua makhluk yang ganggu. Dia cuma bisa nangkep beberapa yang besar. Katanya gitu. Ada percakapan yang ngarah ke kesimpulan kayaknya gangguan dan teror yang terjadi selama ini bukan teror alami, tapi emang sengaja dibuat. Ya dalam kata lain, besar kemungkinan kalau makhluk-makhluk gaib ini tuh emang diundang datang ke sana gitu. Jadi jelas ada yang ngepraktekin semacam ilmu lah di dusun itu. Cuman ya nggak ada yang bisa nunjuk atau mencurigai seseorang. Cuman Chal pernah dengar ada satu cerita bertahun-tahun kemudian. Dulu tuh pernah ada seseorang yang diduga kuat main ilmu hitam. Disebut dukun lah. Dan bisa dibilang cukup kuat, tapi di dusun tetangga. Cuman si orang ini nih udah meninggal sebelum kejadian pembersihan ini karena ketangkap sama warga dan dibakar sama warga. Nah Chal juga nggak tahu sebenarnya ini berhubungan atau enggak. Ya dia cuman asumsi aja lah. Mungkin emang benar orangnya tuh ini gitu. Tapi intinya dia juga nggak tahu. Nah orang-orang tuh sempat nanya wujud makhluk yang ganggu itu tuh gimana. Nah si Gusnya bilang kalau ada beberapa yang badannya besar, ada yang cukup kuat dan banyak juga yang kecil. Nah Gus ini sebenarnya pengen nangkep semuanya. Cuman pas proses penangkapannya kecil-kecil, mereka tuh lari dan lompat nabrakin si para pria yang jadi pagar gaib itu. Makanya formasinya berantakan kan tadi. Nah Gusnya juga ngejelasin kalau dia tuh sempat nerima serangan dan kelihatan jelas nih di pipinya si Gus ini ada kayak bekas tamparan tangan gitu. Tapi bentuk tangannya lebih besar dari manusia normal. Gokil. Nah setelah Gus itu selesai, dia pamitan. Pas para asistennya ini masukin botol-botol berisi makhluk gaib ini, masukin ke dalam mobil, seketika mobil mereka tuh mogok, gak bisa jalan. Mereka bingung karena bensin tuh full, gak ada masalah mesin sama sekali. Akhirnya warga-warga ikut ngecek lah buat bantu
ini kira-kira ada masalah apa nih mobilnya gitu kan. Mereka juga coba dorong mobilnya, dan yang anehnya lagi adalah mobil kecil yang cuma bisa diisi 4 orang itu tiba-tiba kayak seakan-akan berubah jadi bus gitu loh. Jadi berat banget sampai harus didorong lebih dari 6 orang. Mesin juga gak nyala sama sekali. Akhirnya semua doa lagi. Setelah hampir 30 menit mobilnya akhirnya bisa jalan lagi. Barulah mereka pulang. Di perjalanan ternyata asistennya Gus ini sempat ngabarin Mbak Isti kalau mereka tuh beberapa kali berhenti di jalan. Mereka harus dorong dan nyalain lagi mobilnya karena mendadak mesinnya mati. Cal dan warga-warga lain akhirnya dapat kabar kalau botol-botol yang isinya makhluk gaib itu akhirnya tuh dilarung atau dihanyutin gitulah di satu tempat. Salah satunya adalah di satu tempat yang terkenal banget katanya setelah terjadi bencana alam. Nah, setelah kondisi pembersihan itu tuh udah selesai semua, udah dusunnya Cal akhirnya kembali pulih seperti sebelumnya. Ini di daerah mana, Bi? Ini di daerah Jawa Timur. Gue gak ngerti ini daerah atau nama sebutan ya. Dia bilangnya tuh di salah satu kabupaten Tapal Kuda, Jawa Timur. Oh, di Tapal Kuda, Jawa Timur ya? Tapal Kuda, Jawa Timur. Gue gak tahu tuh ini daerah yang emang ada wilayahnya atau emang sebutan aja tuh gue gak tahu. Gue kalau misalnya ngebayangin jadi Cal juga, dia kan anak pindahan ya. Entah dari mana, terus dia ke Tapal Kuda kan. Iya. Lu datang ke satu tempat yang mana itu tuh serem, gak cuman rumah lu anjir, satu daerah lu banyak banget cerita-cerita horornya, ngeri banget menurut gue. Bener, satu desa. Karena sebelumnya memang si Cal ini dia tuh bilang dia tuh emang pindah-pindah sama bokapnya karena dinas segala macem. Ya baru pindah ke daerah inilah dia tuh baru rewel. Sebelumnya tuh nggak pernah. Iya. Cerita ini dialamin sama Kirana waktu pas dia masih SD SMP gitu. Nah, background keluarganya dulu, jadi Kirana tuh keluarganya emang sensitif banget sama hal-hal yang kayak berbau makhluk halus gitu, terutama keluarga nyokapnya. Kirana ini pun juga udah sensitif setelah dia puber waktu pas kelas 5 SD. Oke, jadi SD SMP Kirana ini kebetulan tuh satu atap. Dan Kirana ini sekolah di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Lokasi sekolahnya itu tuh samping-sampingan sama kuburan yang tanahnya lebih tinggi dari sekolahnya. Nah, antara kuburan sama tanah sekolahnya itu tuh ada gap sungai. Kuburannya tuh sejajar sama lantai 2 sekolah. Jadi kalau lo di lantai 2, lo tuh bisa ngeliat jelas banget kuburannya. Lantai 2 di sekolah dia tuh ada lab-lab, perpustakaan, sama kelas-kelas sekolahnya biasa gitulah. Nah, cerita horornya waktu pas Kirana baru banget lulus SD, ini di SMP kelas 7. Jadi tangga sekolahnya dia ini, itu tuh cuma satu karena tadi gue bilang, gedung SD sama SMP dia kan cuma satu atap ya, satu gedung. Jadi tangga cuma satu. Jadi semua akses kalau lo mau ke lantai 2 cuma lewat ini doang nih, satu tangga ini. Waktu itu anak-anak SMP semua disuruh kumpul di hall lantai 1 buat briefing pagi. Terus Kirana turun tuh lewat tangga itu. Dia turun bertiga, posisinya sama temennya namanya Fanya di sebelah kanannya. Ada juga namanya Ila, itu turun duluan di depannya si Fanya sama Kirana. Tiba-tiba waktu pas mereka bertiga turun, Kirana tuh ngeliat di bajunya Ila kayak ada bentuk jari neken punggungnya Ila. Dan Ila tuh langsung kedorong hampir jatuh gitu, Nat. Nah, Kirana sampai gak percaya sama apa yang dilihat, karena si Kirana sama temennya sama Sifanya kan gak nyentuh Ila sama sekali. Tapi si Kirana bisa ngeliat jelas banget kalau punggungnya Ila tuh kayak ada tangan yang neken gitu. Ila jatuh, terus nengok ke belakang, dan Ila bilang kayak, kalian ya? Di situ Fanya cuma bilang kayak, lah apaan sih? Gitu. Si Ila lanjut lagi nih, tadi kan dorong-dorong. Di situ Fanya cuma diem doang. Karena Fanya diem doang, akhirnya si Kirana juga ikutan diem lah. Nah, gangguan di tangga ini tuh gak cuma sampai situ aja. Katanya pernah waktu itu Kirana mau pulang, lagi turun nih di tangga bareng sama teman-temannya yang lagi posisi tuh di belakang. Jadi Kirana tuh turun duluan. Pas Kirana turun tangga, dia tuh turun sambil kayak ngobrol nengok-nengok ke belakang gitu. Karena kan semua temannya di belakang dia tuh. Jadi dia turun tangga sambil nengok-nengok ke belakang gitulah. Pas dia lagi ada di bordes tangga tuh kayak tempat istirahat yang ada di tangga gitulah. Dia mau turun nih ke tangga satu lagi. Posisinya waktu pas dia turun, dia nengok ke depan lah ke arah tangga. Tiba-tiba Kirana ngeliat ada anak kecil, rambutnya tuh kayak berantakan, gak pernah disisir. Bajunya tuh kayak semacam daster warna fuchsia gitu, kayak pink-pink unguan. Dan ada kayak motif bunga-bunga warna hitam gitu. Si sosok cewek ini lompat dari anak tangga yang di tengah-tengah ke anak tangga yang di depan Kirana, sambil nyengir. Terus anak itu hilang gitu aja. Nah, masalahnya di situ yang lihat cuma Kirana. Karena waktu pas udah turun tangga, teman-temannya tuh kayak ngobrol biasa aja gitu, Nat. Gak ada yang nggak sama sekali kalau ada sosok cewek ini tiba-tiba hilang gitu loh.
Nah setelah kejadian tangga itu, yang paling sering itu katanya di sekolah si Kirana ini ada hantu yang suka niruin warga sekolah. Dan kali ini kejadian yang Kirana alamin tuh disaksiin sama temennya. Jadi penjaga koperasi di sekolah Kirana tuh ada 2. Sebut aja namanya Mas Luis sama satu lagi namanya Mbak Lita. Nah si Mas Luis sama Mbak Lita ini tuh shift-shiftan ganti-gantian. Kalau pagi yang cowok, kalau yang siang tuh giliran si Mbak Lita gitu sampai pulang sekolah. Nah Mbak Lita, kata si Kirana, sering banget jadi kayak 2 orang gitu Nat. Yang satu ya pasti bukan Mbak Lita dong, sosok yang nyerupain Mbak Lita gitu. Jadi awalnya Kirana ngeh pertama kali tuh waktu pas sore-sore, Kirana tuh habis ujian susulan gitulah. Nah dia jalan tuh ke lobi sekolah sendirian. Jadi layar gedung sekolahnya si Kirana itu tuh yang paling depan itu TK, masuk dikit tengah-tengah tuh SD, dan paling belakang tuh SMP. Nah Kirana ngeliat si Mbak Lita ini jalan ke ruang guru SD ke arah SMP. Kirana sapalah nih si Mbak Lita. Pas disapa, si Mbak Lita tuh cuman kayak diem doang gitu, kayak jutek. Nah Kirana mikir kayak, oh mungkin emang Mbak Lita suka kayak gitu, karena banyak banget murid-murid tuh yang suka ngutang di koperasi, makanya suka bete gitu. Kirana mikirnya kayak gitu. Nah tapi pas Kirana jalan lagi ke depan, ini kan udah ke arah wilayah TK ya, Kirana ketemu lagi sama Mbak Lita. Nah bajunya sama persis sama apa yang dia lihat barusan, tapi kali ini si Mbak Lita tuh ramah. Ditanyalah sama Kirana kan kayak, Mbak bukannya tadi lagi jalan ke arah SMP ya Mbak? Mbak Lita bilang, lah enggak, orang aku habis ngambil cateringan dari depan. Nah Kirana disitu mikir, oh mungkin dia salah lihat gitu. Besokannya Kirana ceritalah ke temennya si Vanya. Nah Kirana tuh nyeritain ke Vanya waktu pas jam istirahat sambil jalan ke kantin. Baru banget Kirana ceritain, langsung kejadian Nat. Hal yang sama tuh keulang lagi kayak kemarin. Dia tuh ngelihat Mbak Lita lagi jalan dari arah kuburan lantai bawah ke kantin. Nah FYI, lantai bawah ini tuh ngadep ke kuburan. Kelas 1 sama kelas 2 SD tuh ngadep ke kuburan gitu. Nah pas dia lagi jalan dari arah kelas 1-2 itu ke arah kantin, dan tiba-tiba mereka tuh ketemu sama Mbak Lita lagi dari arah dalam kantin mau keluar kantin. Nah Kirana sama Vanya tuh cuma ngeliat-liatan, terus kayak sama-sama diem aja gak berani sapa Mbak Lita, karena dia mikir kayak, baru banget dia lihat si Mbak Lita jalan dari arah kuburan, tiba-tiba dia ngeliat Mbak Lita lagi masuk ke arah kantin gitu. Nah semenjak hari itu akhirnya Kirana sadar kalau ada sosok yang emang suka nyerupain warga sekolah gitu. Dan belakangan baru diceritain sama satpam sekolahnya kalau emang sering kejadian kayak gitu. Dulu tuh sering banget si satpam lagi ronda malam ketemu sama kepala sekolah SD di lantai 2 depan tangga. Pas ditanya sama si satpam ini gak ada yang nyaut nih, si kepala sekolah diem aja. Taunya besok pagi si satpam ini baru tahu kalau kepala sekolahnya tuh udah pulang dari sore. Nah temennya Kirana ada namanya cowok Aldo gitu ya. Nah ternyata ngalamin hal yang sama kayak si satpam dan si Kirana. Si Aldo ini nih emang temennya Kirana dan emang pinter lah gitu. Jadi kayak guru-guru tuh suka percayalah ke Aldo, apa-apa tuh kayak si Aldo dimintain tolong sama guru-guru gitu. Nah suatu hari si Aldo tuh disuruh balikin alat-alat biologi sama guru biologi namanya Pak Sandi. Nah pelajaran biologi itu tuh pelajaran terakhir. Nah jadi si Aldo tuh kayak ngebalikin barangnya tuh buru-buru gitu loh karena mau pulang. Nah Kirana tuh kebetulan masih ada di kelas lagi beres-beres barang. Nah pas Aldo masuk ke kelas, si Kirana ngeliat nih Aldo masuk kelas tuh sambil lari. Ditanyalah sama Kirana kayak, kenapa lari? Kok lo panik? Nah terus si Aldo tuh mukanya tuh ketakutan dan dia cuma bilang kayak, udah buruan kok kita beres-beres dulu, gue tunggu di depan. Nah di situ tuh si Kirana curiga karena Aldo ini kan anaknya pinter, anaknya tuh kayak anteng aja, nggak pernah takut apa-apa. Tapi kok tiba-tiba dia ngeliat kayak raut muka temennya tuh berubah gitu, nggak kayak biasanya. Udahlah akhirnya si Kirana tuh nurut kata Aldo, mereka beberes, terus turun ke bawah tuh, keluar kelas gitu. Nah pas ke bawah, si Aldo sama Kirana tuh ketemu temannya juga namanya Lukas. Jadi mereka bertiga tuh turun lah tuh bareng bertiga. Pas udah di bawah, Kirana nanya ke Aldo, dulu tadi kenapa? Kok panik banget? Nah si Aldo nih ceritain nih kayak gini. Tadi pas gue balikin kaca biologi, gue ngeliat Pak Sandi tuh masih ada di lab, masih beresin alat-alatnya. Terus gue tanyalah ke Pak Sandi, naruh kaca di mana? Pak Sandi cuma nunjuk ke meja samping, tapi dia nggak nengok sama sekali. Oke, gue nurut aja tuh, gue taruh di sana. Pas gue mau balik badan, gue ngeliat mukanya Pak Sandi tuh beneran kayak ada luka kebakar merah-merah gitu, dan si sosok Pak Sandi ini ngelirik ke arah gue. Ya gue takut lah, makanya gue lari. Pas gue keluar lab, gue baru ingat kalau Pak Sandi tuh udah balik duluan, makanya dia nitip pesan ke gue buat balikin barangnya. Nah denger cerita kayak gitu, si Lukas bilang, ternyata nyokapnya Lukas itu tuh pernah dapet info dari satpam sekolah
kalau mereka tuh pas lagi ronda sering banget ngeliat sosok di depan lab biologi. Makanya di deretan lantai 2 itu perpustakaan, lab yang emang sejajar sama kuburan, itu tuh sebenarnya paling jarang banget dirondain sama satpam karena emang itu tuh daerah paling serem di sekolahnya. Mulai dari jam pulang sekolah sampai malam udah nggak ada yang berani tuh Nat ke sana. Bahkan penjaga lab dan perpustakaan pun juga langsung pada pulang, langsung kayak ngunci-ngunci gitu waktu pas anak-anak juga udah pulang sekolah. Nah kalau kata nyokapnya Kirana, tadi kan gue bilang di awal nyokapnya Kirana kan emang sensitif ya. Kemungkinan besar karena banyak banget makhluk hidup yang diawetin di sana, kayak kodok, tikus gitu kan diawetin buat kayak bahan percobaan biologi gitu kan. Iya. Nah hal-hal itulah yang bikin makhluk-makhluk halus itu tertarik ke sana. Apalagi lab biologi sama gedung itu tuh berhadapan ke kuburan, sama yang tadi gue bilang di awal juga. Makanya banyak banget hal-hal angker yang terjadi di sana. Nah cuman kata Kirana, gedung sekolah dia tuh sekarang udah berubah banget lah. Udah ada kayak perombakan, udah gedung baru. Dan si Kirana sih berharap ya semoga sekolah dia itu udah gak kayak dulu lagi, gak seangker dulu. Gue gak tahu sih kalau jadi Kirana rasanya bakal kayak gimana ya. Karena kayaknya kalau dari cerita lu gak cuma ruang biologi gak sih? Satu sekolah emang angker kan? Iya masalahnya si sosok yang suka nyerupain warga sekolah tuh gak cuma kelihatan di lantai 2, di mana-mana Bi. Dan kalau menurut gue juga kayaknya walaupun udah direnovasi, kan tetap aja tuh sekolahnya nempel sama kuburan. Iya. Pasti akan tetap ada hal-hal horor sih. Iya benar-benar. Muibi, Iya. gue punya cerita tentang satu perempuan, kita sebut aja namanya Rina. Dan ini pengalaman dia waktu umur 5 tahun. Rina punya satu adik laki-laki yang beda 2 tahun sama dia. Dan mereka tinggal di Magelang. Nah, kata almarhum papanya Rina, waktu adiknya Rina ini masih bayi, dia tuh sempat keliling kompleks sama babysitternya yang kita sebut aja namanya Mbah ya. Terus setelah muter-muter komplek itu, mbahnya tuh cerita kalau pas lagi jalan-jalan, si mbahnya nih disamper sama kayak nenek-nenek yang gak dikenal. Terus nenek-nenek itu bilang, jaga anak ini baik-baik, ada sesuatu sama anak ini. Semenjak hari itu, bapak sama ibunya Rina tuh langsung ekstra banget lah buat jagain adiknya Rina. Tapi makin lama, tanda-tanda aneh tuh malah lebih ada ke dirinya si Rina. Nah, si ibunya Rina tuh cerita kalau Rina tuh jadi punya kayak teman hayalan yang cuma si Rina sendiri nih yang bisa ngeliat. Rina juga katanya sering mimpi kalau dia tuh diajak main sama jin-jin yang ada di rumah dia itu. Dan makin bertambahnya umur, gangguan yang Rina rasain tuh makin banyak lagi. Jadi di rumahnya Rina ada mbak yang kerja dan nginep di rumah. Mbak yang kerja di rumah Rina ini tuh masih kuliah. Waktu itu mbaknya Rina ini ngajak temennya buat nginep di rumah Rina karena mau ngerjain tugas bareng. Nah pas malam-malam Rina tuh minta tidur bareng sama mbak dan temennya ini. Rina langsung masuk ke kamar si mbak. Dia bawa semua boneka-bonekanya, terus ditata rapi lah ke arah tembok. Terus Rina tidur duluan di situ. Sementara si mbaknya sama temennya ini masih nugas. Dan pas udah tidur, si Rina nih tiba-tiba kebangun. Terus pas kebangun itu, Rina langsung ngadep ke boneka-bonekanya dia. Dan pas dia lihat, si boneka-bonekanya ini tuh penuh sama sisik ular. Rina di situ langsung nengok ke tembok di atasnya dia. Dan sama tuh, tembok-tembok itu juga berubah jadi sisik ular. Terus di situ Rina tuh ngelihat tangan sama kakinya dia juga penuh sama sisik ular. Di situ Rina cuma bisa nangis, teriak-teriak sampai mbak dan temen yang masih fokus nugas langsung nyamperin Rina. Tapi Muibi, bukannya Rina tenang pas disamperin, dia malah makin nangis karena ternyata muka mbak sama temennya ini juga penuh sama sisik ular. Semua sisik ular yang dilihat si Rina ini warnanya tuh hitam keijuan. Terus cepet-cepet lah mbaknya ngegendong Rina keluar kamar. Dan pas udah di luar kamar, Rina kaget banget tuh. Di situ dia ngelihat rumahnya itu tuh banyak pohon bambu yang ditempel obor sama lilin, terus berjejer gitu sepanjang ruangan. Serem banget anjir. Dan yang lebih anehnya lagi, ruangan di dalam rumah Rina tuh berubah jadi hutan luas, banyak pohon-pohon gede. Di situ Rina langsung dibawa ke kamar bapak ibunya. Terus Rina digendong sama bapaknya dan langsung ditidurin lah ke tempat tidur. Setelah kejadian itu, besokannya ada teman bapaknya Rina yang emang udah biasa ngelakuin pengusiran gitulah. Dia datang ke rumahnya Rina. Di situ seingatnya Rina, pengusirannya tuh pakai banyak bunga sama air. Nah karena Rina masih kecil, jadi dia tuh nggak ngeliat pengusirannya sampai selesai. Terus singkat cerita,
pas umur 6 tahun, Rina sama keluarganya tuh pindah ke Jawa Barat. Pas kelas 3 SD, katanya bapaknya Rina tuh sering bangun tidur dengan keadaan tuh lengan sama punggungnya ada bekas cakaran. Pola bekas cakarannya juga sama, jadi cakarannya tuh kayak dicakar sama 3 kuku. Nah, kata teman bapaknya Rina ini, bapaknya ini masih diikutin sama siluman harimau warna putih yang tempat tinggalnya tuh di Magelang. Tapi setelah itu, teman bapaknya Rina tuh ngingetin bapaknya buat selalu hati-hati. Dan karena kejadian itu, Rina tuh jadi dapat jawaban tentang sisik ular yang dialamin itu waktu itu. Ternyata di rumah Magelang sana, emang banyak yang nunggu rumah itu. Salah satunya tuh siluman ular yang bukan cuma 1, tapi ada 2. Wow. Dan kedua ular itu tuh selalu ada di atas rumah. Rumah di Magelang itu tuh jadi kayak komplek baru gitu. Jadi masih sedikit lah rumahnya. Dan lebih banyak tuh kayak ada semak-semak, sawah, sama kebun orang gitu. Ya. Terus ada lagi nih Moibi, cerita yang gak cuma dialamin sama ibunya Rina dan Rina sendiri, tapi persisnya yang ngalamin tuh adiknya yang masih kecil. Jadi kejadiannya ini tuh 2 tahun yang lalu, tahun 2022. Awal mulanya ibunya Rina nih lagi ngandung anak yang ketiga. Jadi anak pertama itu Rina, terus yang kedua tuh ada adik laki-lakinya yang masih kelas 2 SD, dan yang ketiga ini masih di kandungan. Nah, waktu ibunya lagi ngandung selama 9 bulan itu, gak ada kejadian apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya ibunya Rina tuh lahiran di salah satu bidan yang tempatnya tuh gak terlalu jauh dari rumahnya. Cuma yang bikin seremnya itu, di depan lokasi tempat ibunya lahiran itu kayak ada sungai yang banyak pohonnya gitu. Ya. Dan sekitar jam 11 siang proses lahirannya lancar nih. Cuma katanya keluar kakinya dulu. Dan adiknya Rina itu perempuan. Seminggu berlalu gak ada apa-apa sama sekali, normal-normal aja. Sampai beberapa hari setelah itu, adiknya Rina yang bayi ini tuh setiap jam 3 sore sampai subuh nangis-nangis gak mau minum ASI. Terus setiap kali ngelihat wajah ibunya si Rina, kayak takut gitu si bayi ini. Terus kalau siang-siang, dia biasa aja nih mau minum ASI. Tapi sejak jam 3 sore sampai subuh, balik lagi tuh, dia gak mau minum dan nangis-nangis. Sampai akhirnya si ibunya Rina nih agak-agak frustasi gitu. Terus akhirnya dia tuh cerita lah ke ibu RT. Dan ibu RT-nya ini tuh kayak ngerukiah anak bayinya ini. Kebetulan si ibu RT-nya ini tuh kayak tahu sedikit-sedikit lah sama hal kayak gini. Tapi abis dirukiah itu, beberapa jam setelahnya selalu balik lagi kayak gitu. Si bayinya ini tuh gak mau minum ASI lagi. Sampai akhirnya si Rina ini mimpi. Di mimpinya ini si Rina tuh ngeliat ada sosok cewek lagi jongkok di depan adik bayinya dia yang lagi tidur. Rambutnya tuh panjang nutupin mukanya. Posisi adik bayinya dia ini tuh lagi tidur di ruang tamu. Soalnya di rumah itu tuh cuma ada 1 kamar, dan itu ditempatin sama adik laki-lakinya yang kelas 2 SD. Nah, besokannya si Rina langsung cerita tentang mimpinya dia semalam itu ke bapak ibunya. Abis itu bapak ibunya ini langsung kayak pengen tahu nih sebenarnya apa nih yang terjadi sama si bayi ini. Akhirnya setelah 3 mingguan abis denger mimpinya si Rina, bapak ibunya tuh mutusin buat pergi ke orang pintar. Awalnya yang pergi tuh cuma bapak sama ibunya sama adiknya yang bayi. Tapi tiba-tiba Rina tuh di situ pengen banget buat ikut. Akhirnya sekeluarga lah mereka pergi. Nah, lokasi tempat orang pintar ini tuh di daerah Saguling. Dan kebetulan orang pintar ini tuh masih saudara jauh bapaknya. Sebut aja si orang pintar ini namanya Mang Ujang. Sesampainya di sana, bapaknya ceritain semua yang terjadi. Sampai akhirnya si Rina nih disuruh duduk hadap-hadapan sama Mang Ujang. Di situ Rina disuruh duduk kepisah sama keluarganya. Abis itu si Rina tuh disuruh merem gitu. Terus ditanya, ada yang bisa kamu lihat gak? Dijawablah sama Rina, enggak, cuma hitam aja. Abis itu Mang Ujang tuh langsung kayak ngidupin rokoknya. Terus dia megang kepalanya Rina, terus sambil bilang, coba merem lagi, santai aja, gak usah tegang. Di situ diturutin tuh sama si Rina. Abis itu si Rina merem. Dan tiba-tiba si Rina nih ngeliat kalau dia tuh ada di tengah rumahnya di daerah Ciranjang. Nah di situ si Rina nih disuruh buat ngiterin rumah, mulai dari dapur, terus kamar, tapi nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi pas Rina masuk ke kamar mandi, ternyata di pojok kanan deket pintu masuk tuh ada cewek berdiri, rambutnya panjang nutupin muka, dan posisinya si cewek ini tuh ngebelakangin Rina. Terus Mang Ujang tuh bilang, sekarang udah ketemu kan Neng? Terus habis itu dia nyuruh
dia nyuruh si Rina buat nanyain si sosok cewek ini tuh siapa dan tujuan kesini tuh mau apa. Ya udah tuh langsung ditanya sama Rina. Tapi si sosok cewek ini tuh kepalanya bener-bener nunduk terus. Dan ternyata usut punya usut, ternyata cewek ini tuh ngikut dari tempat bidan waktu ibunya Rina lahiran. Terus Mang Ujang tuh di situ nyuruh Rina buat nyeret cewek ini buat dibalikin ke tempat asalnya. Akhirnya dipegang tuh rambutnya sama si Rina di situ. Terus keseret, tapi di tangan tuh bener-bener gak kerasa apa-apa nih. Tapi bener-bener keseret si cewek ini. Cuma si sosok ini tuh bener-bener diem aja, gak berani ngelawan. Sampai akhirnya sampai di tempat lahiran ibunya ini nih di bidan. Terus didoronglah si cewek ini sampai jatuh ke bawah sungai. Abis itu si Mang Ujang bilang, coba cari di sana ada siapa tahu ada ibu kamu atau adik bayi kamu. Langsunglah dicari sama Rina. Sampai akhirnya dia ngeliat di teras rumah bidan itu ada sosok yang mirip ibunya lagi berdiri. Terus disamperin lah sama Rina di situ. Dan di situ si Rina langsung ngajak balik ke rumahnya dia tuh si ibunya. Sesampainya di rumah dia bilang sama sosok itu, ibu diem di sini dulu ya, jangan kemana-mana sampai dia balik lagi. Sosoknya juga nurut-nurut aja tuh di situ, ngangguk-ngangguk. Nah balik lagi lah si Rina nih ke tempat tadi di mana si ibu ini lahiran di bidannya itu. Tapi di situ si Rina nih malah ngelihat sosok yang mirip sama ibunya lagi. Bedanya dia tuh sambil gendong adiknya si Rina yang masih bayi. Disamperin tuh sama si Rina, ditanya lagi kalau dia tuh ibunya si Rina atau bukan. Udah ditanya 2 kali, dia ngangguk-ngangguk. Tapi pas ketiga kalinya si Rina nanya, tiba-tiba sosok itu tuh berubah jadi serem banget. Posisi dagunya tuh ada di posisi pipi. Jadi dagunya tuh kayak geser ke pipi gitu. Mukanya tuh agak hancur, terus banyak darah. Di situ Rina shock banget. Dan posisinya itu kan sosok itu lagi gendong adik bayinya si Rina kan. Terus Rina bilang lah sama dia, bisa balikin adik bayi aku gak? Tapi dia gak mau. Si bayinya ini tuh malah makin diratin gitu di gendongannya. Terus si sosok ini tuh sambil bilang kalau dia tuh mau adik bayinya, sambil senyum-senyum gitu. Di sana Rina bener-bener marah banget, kayak kesel banget karena adik bayinya tuh diambil secara paksa. Terus dia langsung pergi ke rumah sambil gendong adik bayinya itu, dia rebut. Terus dia serahin ke sosok ibunya itu yang dia suruh tunggu tadi. Dan setelah itu dia ngajak sosok ibunya tuh buat balik ke tubuhnya dia. Dan ternyata Muibi, si arwah ibu sama adik bayinya itu tuh dibawa sama sosok yang serem tadi, yang berubah tadi itu. Dan singkatnya sekarang Rina sama sosok ibu yang ngegendong adik bayinya itu udah nyampe di rumah Mang Ujang. Di situ Rina bisa ngeliat badan ibunya yang lagi ngegendong adik bayinya juga. Dan abis itu si Rina langsung masuk ke rumah Mang Ujang. Dan si Rina langsung bisa ngeliat badannya dia lagi kan, yang lagi merem sambil duduk. Di situ dia langsung masuk lagi ke badannya sendiri sambil ngucapin assalamualaikum. Berarti si Rina ini di umur 6 tahun dia udah rogo sukmo. Iya bener. Wah gila sih. Gue tuh masih gak habis pikir sama orang-orang, anak-anak ya terutama, yang udah sering banget ngalamin kejadian horor dari dia masih kecil. Waktu pas dia kecil aja dia udah ngalamin sebanyak itu, udah jadi indigo lah kasarannya. Lu bisa bayangin gak sih orang-orang yang dari kecil udah indigo, terus sekarang dia udah terbiasa sama hal kayak gitu, udah diteror sama makhluk halus dari kecil, kabarnya kayak gimana sekarang ya mereka?